Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinky Alisa Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Mojopahit Mojokerto. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bu Rini Arni SPSMMM, yaitu tentang materi penilaian saham. Sebelum kita masuk ke penilaian saham, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui apa sih itu saham. Jadi, saham di sini adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, atau yang bisa disebut dengan emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Wujud dari saham itu sendiri adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Selain itu, saham juga bisa diartikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau suatu surat berharga yang menunjukkan adanya kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibedakan berdasarkan kepemilikannya ada 3 macam. Yang pertama saham biasa, yang kedua ada saham preferen, dan yang ketiga ada treasury stock. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah common stocks, merupakan saham yang menempatkan kepemilikannya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Sebagai pemilik saham biasa ini, biasanya pemilik saham memiliki 3 hak, yaitu yang pertama hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga adalah hak preemptif. Jadi apa sih hak kontrol itu? Hak kontrol adalah pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Dan hak pembagian tugas itu sendiri adalah penjelasannya. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah hak primitif. Hak primitif atau primitive right merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Jenis saham yang kedua adalah saham preferen atau preference stock. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada 2 hal penyebab saham preferen serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Ada 2 macam karakteristik saham preferen. Yang pertama, preferen terhadap dividen, dan yang kedua, preferen terhadap waktu likuidasi. Yang pertama, preferen terhadap dividen. Pengertiannya yang pertama, pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Dan yang kedua, saham preferen umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Karakteristik yang kedua adalah preferen terhadap waktu likuidasi. Maksudnya, saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktivitas perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Banyak hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preferennya, termasuk semua dividen yang belum dibayarkan jika bersifat kumulatif.
Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor maupun perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, beberapa macam saham preferen telah dibentuk. Macam dari saham preferen diantaranya adalah saham preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa atau convertible preference stock, dan yang kedua saham preferen yang dapat ditebus atau callable preference stock, dan yang ketiga saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang atau floating atau adjustable rate preference stock. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu convertible preference stock. Convertible preference stock untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa. Beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, callable preference stock. Callable preference stock adalah bentuk lain dari saham preferen, memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Dan yang ketiga, floating atau adjustable rate preference stock. Maksudnya adalah saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill atau Treasury bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Ketiga, kita akan membahas tentang saham treasury stock. Jadi saham treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemungkinan dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan-alasan sebagai berikut ini. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Dan yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Dan yang ketiga, menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain. Dan yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Dan yang kelima, alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka mengembalikan alih tidak bersahabat atau hostile takeover. Cuma di sini aku tidak menjelaskan yang alasan khusus itu, tapi itu tadi alasan khusus lainnya. Jadi, pencatatan transaksi saham treasury stock ada dua metode pencatatan treasury stock. Yang pertama metode nilai nominal dan yang kedua metode harga perolehan. Dan untuk yang pertama metode nilai nominal itu artinya pembeli treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Jika treasury stock dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham baru. Dan yang kedua, metode harga perolehan, yaitu pembeli treasury stock dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelenggaraannya atau biasa dijual kembali atau tidak. Treasury stock yang diterima sebagai sumbangan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk yang pertama untuk menambah modal kerja, yang kedua sebagai hadiah untuk perusahaan, dan yang ketiga menunjukkan pengembalian saham karena adanya penilaian yang terlalu tinggi terhadap aktiva yang diserahkan untuk menukar saham tersebut. Selanjutnya ada 3 metode untuk mencatat penerimaan sumbangan saham. Yang pertama, saham yang diterima dicatat dengan memo yang berisi macam-macam saham, jumlah lembar penyumbangnya. Dan yang kedua, treasury stock sebesar harga pasar saham pada saat penerimaan dan dimodal sumbangkan.
Jika treasury stock dijual selisih antara harga jual dengan harga pasar pada saat penerimaan dicatat dalam rekening modal sumbangan. Dan yang ketiga, treasury stock sebesar nilai nominalnya AIGO atau disagio saham yang ditimbul pada saat penjualan saham dihapus dan modal sumbangan. Jika treasury stock dijual selisih antara harga jual dengan nilai nominalnya dicatat dalam rekening modal sumbangan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian nilai saham itu apa sih? Jadi nilai saham atau yang disebut dengan harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Saham sendiri dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu pendapatan, dividen, aliran kas, dan pertumbuhan. Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah pengaruh dividen dengan harga saham, di mana harga saham dianggap sebagai nilai sekarang dari seluruh dividen yang diharapkan di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai saham. Yang pertama ada analisis fundamental dan yang kedua ada analisis teknikal. Yang analisis fundamental adalah analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Dan analisis teknikal sendiri beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analis teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan daripada informasi internal perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai saham. Yang pertama ada nilai buku, nilai pasar, nilai intrinsik. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibandingkan. Dan nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Pendekatan dalam penentu nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value. Dan pertama kita akan membahas model diskonto dividen. Model diskonto dividen merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Secara sistematis, model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. PD sama dengan D1 plus D2 plus D3 plus D titik plus D min. Dan bawahnya maksudnya D1 ini 1 plus K, D2 1 plus K2, D3 1 plus K3, D1 plus K. Di mana PD maksudnya nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen, D1, D2, D3, D min, dividen yang akan diterima di masa yang akan datang, dan kas sendiri tingkat retur yang diisyaratkan. Yang kedua, model pertumbuhan nol. Model ini digunakan saat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. Model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. PD sama dengan D dibagi K, di mana PD nilai saham preferen tadi, yang D dividen saham preferen, K tingkat retur yang diisyaratkan pada saham preferen. Dan yang ketiga ada model pertumbuhan konstan atau yang disebut dengan model Gordon. Dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividen mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. PD sama dengan D1 dibagi buka kurung K min G tutup kurung, di mana PD nilai saham preferen, D1 dividen saham preferen, K tingkat retur yang diisyaratkan pada saham preferen, dan G tingkat pertumbuhan perusahaan. Terakhir ada modal pertumbuhan tidak konstan atau ganda. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang punya karakteristik pertumbuhan yang fantastis,
di tahun-tahun awal sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan untuk model ini adalah yang pertama, membagi aliran dividen menjadi dua bagian. Bagian awal yang meliputi aliran dividen yang fantastis dan aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Dan yang kedua, menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Dan yang keempat, menjumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen. Dan selanjutnya ada pendekatan price earning ratio. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Selanjutnya ada pendekatan penilaian saham lainnya, yaitu ada rasio harga atau nilai buku, yang artinya hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Dan yang kedua ada rasio harga atau aliran kas. Maksudnya pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya earning perusahaan. Dan yang ketiga adalah economic value added atau AFA. Digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perusahaan. Dan yang terakhir kita akan membahas proses penilaian saham. Yang pertama, proses penilaian saham itu harus melakukan estimasi aliran kas saham di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menentukan jumlah dan waktu aliran kas yang diharapkan. Kemudian, estimasi tingkat retur yang disyaratkan. Estimasi ini dibuat dengan mempertimbangkan risiko aliran kas di masa depan dan besarnya retur dari alternatif investasi lain akibat pemilihan investasi pada saham. Kemudian, mendiskontakan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat retur yang disyaratkan. Dan yang terakhir, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham yang bersangkutan. Dan baik itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan tentang materi penilaian saham. Jika emang ada banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.